Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam jumpa kembali dengan saya Al-Fakir Imron Fatoni. Bahasan kajian kali ini akan saya bahas tentang masalah hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di akhir hayatnya dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Apa maksud akhirul kalam? Ketika dia akan mati, ketika dia akan meninggal dunia, dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita membiasakan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kuncinya surga. Ya, barang siapa di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah, maka dia akan selamat masuk ke dalam surga. Barang siapa di dalam hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah, tidak akan masuk surga untuk selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisakah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika mau mati dalam sakaratul maut? Kalau sekarang kita masih hidup bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi bisakah kita ketika dalam kondisi sakaratul maut di akhir hayat kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Saya berusaha, saya berdoa kepada juga penonton, termasuk juga saya, kalau bisa, memang harus bisa kita dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata tidak mudah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu konsentrasi, ini perlu dengan keimanan, ketekunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa karena biasa. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi situasi apapun. Selalu berzikir kepada Allah dengan suatu kalimat la ilaha illallah. La ilallah. Tidak ilah, tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menceritakan suatu cuplikan kecil tentang masalah kalimat la ilaha illallah. Ada suatu cerita di suatu desa yang terpencil, ada sebuah pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu ada seorang kiai atau seorang ulama, mempunyai banyak murid-murid santri-santrinya. Tapi si Pak Kiai ini dia senang memelihara burung. Kalau sekarang mungkin namanya burung beo ya. Dia dalam di sela-sela kesibukannya ketika tidak ada kegiatan santri, maka dia selalu memberikan makan kepada burung itu yang namanya burung beo. Kan? Lalu perlahan-lahan diajarilah si burung itu dengan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Santri juga melihat kegiatan Pak Kiai ini, bahwa Pak Kiai ini senang kepada burung. Di sela-sela dalam kondisi masa luangnya, Pak Kiai selalu ke belakang menengok tempat kandang burung dan selalu memberikan makan dan selalu melatih kepada burung itu dipancing agar selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan penuh ketabahan, dengan penuh kesabaran. Ternyata burung itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Luar biasa. Burung bisa. Burung yang namanya burung beo kan bisa. Ada yang bilang assalamualaikum, ada bilang kue mangkok. Tapi Pak Kiai mengajari kepada si burung dengan kalimat la ilaha illallah. Ternyata burungnya bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Senang sekali Pak Kiai itu mendengar burung bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, pada suatu hari Pak Kiai tidak memantau itu burung. Ya, ternyata
pada suatu hari burungnya itu ternyata diincar oleh seekor kucing yang akan menerkamnya. Intai. Begitu dia dalam kondisi cingak-cinguk di dekat kandangnya itu, ya, maka disergaplah oleh seekor kucing dengan cakar yang tajam, maka kenalah kepalanya itu, lehernya, sehingga mau kucing itu ditarik, maka digigitnya, mungkin mau dimakan. Apa kedepak-kedepak keteriakan burung itu terdengarlah oleh seorang kiai yang memelihara burung itu. Maka dia terperanjat, maka dia keluar. Begitu dia keluar, dia melihat piaraan burungnya itu sedang dicengkeram oleh mulut kucing. Apa yang berbunyi ketika itu? Ya namanya burung. Kak, karena dia kesakitan. Sehingga Pak Kiai terperanjat melihat, diperhatikannya. Teriak-teriak, kak. Maka lambat laun matilah si burung beo itu karena diterkam dengan seekor kucing. Terdengar oleh Pak Kiai, kak, matilah. Lalu Pak Kiai merenung. Apa yang dibayangkan ketika si burung diterkamnya? Tidak ada kalimat la ilaha illallah. Karena memang sifat burung, ya, dia memikirkan, dia merenung, sehingga dia menangis, ya, sehingga beberapa hari dia tidak mengajari santrinya. Santrinya berpikir, jangan-jangan Pak Kiai bersedih melihat burungnya mati, ya. Maka ada inisiatif dari santri-santrinya. Dia berembuk, bermusyawarah untuk mengumpulkan uang. Dia berinisiatif untuk menggantikan burung beo yang lain, ya, tanpa sepengetahuan Pak Kiai. Karena terlihat murung Pak Kiai itu. Maka pada suatu hari santri-santrinya sudah kumpul, pergilah ke pasar hewan, maka digantikan burung beo seperti yang burungnya Pak Kiai mati itu. Maka disampernya oleh Pak Kiai. Pak Kiai, ada gerangan apa? Ya, kami bermusyawarah kepada teman-teman, ini atas inisiatif saya sendiri untuk menggantikan burung Pak Kiai yang diterkam oleh seekor kucing. Ya, sambil bersedih menangis, Pak Kiai berkata kepada santri-santrinya sambil terbata-bata, wahai santri-santriku, bahwa aku menangis bukan karena kehilangan burung yang selama ini aku ajari, tapi aku menangis apakah aku juga bisa dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika aku meninggal. Jangan-jangan dia menggambarkan, jangan-jangan aku nanti seperti burung ini yang ketika masih hidup bisa berkata kalimat la ilaha illallah, lalu ketika akan matinya sakit terkam oleh binatang kucing, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia memikirkan itu sehingga tidak dapat bisa tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah daripada saya ceritakan cerita tentang masalah ulama Pak Kiai ini, bahwa kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika kita akan mati. Ya, hadisnya tadi tuh, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Mudah-mudahan saya, saudara semua penonton yang di YouTube saya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Inilah adalah kunci surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar datang dari Allah, yang salah mohon maaf itu atas kebodohan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.